Bentar. Ya, jadi ini reaksinya 2HI gas, ya kan? Setimbang menjadi H2 gas ditambah I2 gas. Nah, di sini dikasih tahu volumenya 200 cm pangkat 3. Cm pangkat 3 itu ekuivalen dengan mililiter. Nah, berarti ini 200 mililiter. Artinya 0,2 liter ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini pada keadaan mula-mula gas hidrogen iodida 0,2 mol, berarti mula-mula 0,2 mol. Nah, ini pada keadaan reaksi dan pada keadaan kesetimbangan. Oke, tarik garis. Ini kan mula-mula nggak ada nih. Di soal nggak dikasih tahu. Terus pertanyaannya adalah tentukan nilai Kc, teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah tentukan nilai Kc. Jika pada keadaan setimbang gas hidrogen iodida yang terurai sebanyak 20%. Nah, terurai artinya bereaksi ya guys. Berarti dia nanti ada di kolom R ini. Mula-mula reaksi keadaan setimbang. Jadi ini artinya hanya 20% dia terurai dari mula-mula. Jadi artinya mol pada reaksi atau mol yang terurai, mol reaksi itu hanya 20% guys dari mula-mula. Berarti 20% dikali mol mula-mulanya 0,2 ya. Nah, jadi ini sama dengan 0,04 mol. Jadi di sini kita tulis 0,04 mol. Nah, jadi pada keadaan kesetimbangan gas hidrogen iodida menjadi 0,16 mol. Nah, di sini kita bisa perhatikan teman-teman ya, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol itu berlaku di zat yang bereaksi. Nah, ini kan koefisiennya 2:1 banding 1. Maka kalau ini 0,04 mol untuk 2 koefisien, maka 2:1-nya adalah 0,02 mol. Ya. Saya ya, teman-teman. Ini juga 0,02 mol. Nah, ini kan tinggal turun aja nih. Ini juga tinggal turun saja. Nah, kita sudah ketemu nih mol pada keadaan setimbang. Nah, setelah itu kita tinggal mencari nilai Kc-nya. Nah, Kc rumusnya adalah konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Nah, Kc yang masuk adalah fase gas dan aqueous. Mari kita perhatikan. Ini semuanya fase gas. Jadi semua zat ini bisa masuk ke rumus Kc ya. Maka ini menjadi konsentrasi H2 pangkat 1 kan produk ya. Dikali konsentrasi I2 pangkat 1 dibagi konsentrasi HI pangkat 2. Nah, inilah dia, teman-teman. Maka ini sama dengan kita bisa cari konsentrasi H2 ya. Konsentrasi H2 berarti konsentrasi itu kan molaritas rumusnya adalah mol dibagi volume ya. Jadi konsentrasi H2 yang kita ambil dalam keadaan setimbangnya ya guys ya. Nah, pada keadaan setimbang dia ada berapa mol H2? Oh, 0,02 mol ya. 0,02 dibagi volume ya. Volume ruangnya itu 0,2 liter tadi, yang 200 cm pangkat 3,2. Berarti molaritas H2 itu sama dengan 0,1 molar. Oke. Molaritas I2 juga sama dong ya. Molaritas I2 juga 0,02 mol dibagi 0,2 liter sama dengan 0,1 molar. Molaritas HI, nah HI kan molnya beda tuh, 0,16 dibagi 0,2 sama dengan 0,8 molar. Oke, jadi ini tinggal kita masukkan angka-angka yang sudah kita dapatkan. HI tadi kita dapatkan 0,1 molar pangkat 1 kali
0,1 molar pangkat 1 dibagi 0,8 molar pangkat 2. Nah, jadi nanti satuannya akan habis ya. Molaritas pangkat 2 di bawah, di atas juga molaritas pangkat 2 ya. Maka nanti ini menjadi 0,01 dibagi 0,64. Maka sederhananya 1/64. Jadi jawabannya adalah E. Nomor 12. Ada reaksi 2NH3 gas setimbang menjadi ya kan N2 gas ditambah 3H2 gas. Nah, kalau kita perhatikan ini dikasih tahu pada keadaan kesetimbangan terdapat 0,02 mol N2, 0,02 mol H2, 0,04 mol NH3. Pertanyaannya nilai Kc dengan volume ruang 1 liter ya. Nah, coba kita perhatikan. Di sini sudah dikasih tahu teman-teman. Pada kesetimbangan. Berarti di reaksi ini kita tidak perlu menuliskan mula-mula reaksi setimbang. Karena di sini sudah dikatakan pada kesetimbangan berarti itu sudah keadaan setimbang. Jadi setimbang aja langsung kita tulis gini. Tidak mula-mula lagi ya. Karena sudah keadaan kesetimbang dikasih tahu di sini. Nah, N2-nya 0,02 mol ya. Pada keadaan setimbang. Terus H2-nya 0,2 mol. Terus NH3-nya 0,04 mol. Nah, sudah pada keadaan setimbang. Ya, sudah kan, kalau sudah pada keadaan setimbang, kita tinggal memasukkan ke rumus Kc, teman-teman. Nah, Kc berarti di sini konsentrasi N2 pangkat 1 dikali konsentrasi H2 pangkat 3 dong, ya. Dibagi konsentrasi NH3 pangkat 2. Sudah kayak gini caranya. Ya, tinggal kita masukkanlah konsentrasinya. Maka konsentrasinya NH3 berapa? Berarti NH3 0,04 mol dibagi 1 liter kan? Berarti 0,04 molar kan? Nah, ini 0,02 mol dibagi 1 liter. Ini juga 0,02 mol dibagi 1 liter. Nah, kita udah dapat, maka N2 tadi berapa? 0,02 molar ya jadinya. Dikali 0,02 molar pangkat 3 dibagi 0,04 molar. Nah, kalau kita lihat satuannya ini pasti molaritas pangkat 2 ya. Ini pangkat 2 yang di bawah, jadi ini molaritas pasti pangkat 2 satuannya. Molaritas pangkat 2. Nah, nilainya berapa? Berarti 4 kali 10 minus 6 ya guys ya. Tinggal kalian kali-kalikan aja lah ya. Jadi jawabannya adalah dodol. Ya guys ya. Jadi ini molaritasnya sudah langsung saya dapatkan bagi 1 liter ya, bilangan itu sendiri sih, ya kan? Makanya saya langsung masukkan ke persamaan Kc-nya. Jadi maksud saya tadi, kalau sudah dikasih tahu di soal itu pada kesetimbangan, ya udah, dia udah setimbang gitu loh. Jangan kamu buat lagi pada keadaan mula-mula, pada keadaan reaksi, pada keadaan setimbang, jangan dibuat lagi gitu. Kita perhatikan nomor 14. Pada T derajat Celcius dalam volume 4 liter dipanaskan 0,4 mol gas SO3 hingga terdisosiasi 50% menurut persamaan reaksi. Jadi reaksinya 2 SO3 gas setimbang menjadi 2 SO2 gas tambah O2 gas. Ini berarti keadaan mula-mula ya, dipanaskan pada keadaan reaksi dan pada keadaan setimbang. Kita perlu ini karena tidak dikatakan ini pada keadaan setimbang. Ini keadaan pasti mula-mula karena dipanaskan sekian mol gitu ya.
Ini 0,4 mol. Nah, tapi kita bisa tahu dia bereaksinya berapa dari informasi ini, guys. Nah, kan dikasih tahu dia terdisosiasi artinya derajat disosiasi. Jadi ini alfanya 50%. Nah, 50% itu sama dengan 0,5 ya. Nah, alfa itu kan kita udah tahu persamaannya. Alfa sama dengan mol terurai atau mol bereaksi dibagi mol awal atau mol mula-mula. Nah, berarti alfanya kan 50% itu sama dengan 0,5. Maka mol bereaksi kita bisa cari dengan cara mengalikan alfa dikali mol mula-mula. Nah, alfanya 0,5, mol mula-mulanya tadi 0,4. Jadi alfanya sama dengan mol reaksinya 0,2 mol. Nah, inilah yang kita masukkan ke mol reaksi di sini, 0,2 mol. Nah, kita kan udah belajar ya, ini rumus alfa jangan lupa ya, guys. Nah, jadi ini tinggal 0,2 mol dong. Ini awalnya nggak ada. Kemudian di sini berlaku perbandingan koefisien, perbandingan 2:2:1, perbandingan mol. Jadi di sini 0,2 mol, ini 0,1 mol. Ini 0,2 mol, ini 0,1 mol. Nah, kalau udah ketemu pada keadaan setimbang, maka untuk memasukkan ke rumus KC sudah lebih gampang ya. Maka KC rumusnya dulu kita buat. Nah, maka konsentrasi SO2 pangkat 3 pangkat 2 kali konsentrasi O2 pangkat 1 dibagi, kan semuanya gas, jadi masuk. Konsentrasi SO3 pangkat 2. Nah, ini kan per 4 liter ya. Per 4 liter, teman-teman. Jadi saya masukkan ke rumusnya saja. SO2-nya itu 0,2 mol ya. 0,2 mol per 4 liter, maka molar satuannya. Pangkat 2 dikali, ya kan? Ini O2 ya. O2 itu 0,2 juga, 0,1 dibagi 4 molar, pangkat 1. Dibagi SO3 itu 0,2 per 4 molar, pangkat 2. Jadi kalau dari perhitungan, ini tewas dong ke sini, ya. Tinggallah 0,1 bagi 4. Itu 0,025 molar, ya kan? Jadi satuannya molar, satuan KC-nya ya. KC sama dengan 0,025 molar. Jadi jawabannya adalah dodol.